Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Nomi? Alhamdulillah baik Om. Om Sihat, sendiri gimana? Sihat, Alhamdulillah. Diam tak diam, kita sudah episod yang keberapa ini? Kelima? Kelima kan? Ya. Alah, terima kasih kepada para penyokong, para pembenci pun ada juga nampaknya. Dan terima kasih kepada komen-komen yang panas. Tapi hari ini kita diam dulu pasal komen. Sebab hari ini ada benda besar yang kita nak sembang. Apa itu Om? Kita akan sembang kota-kota metropolitan. Saya akan sembang tentang Kuala Lumpur. Nomi akan sembang tentang Jakarta. Nomi, kalau Nomi kediamannya itu tempat tinggal betul-betul di Jakarta atau bagaimana? Saya tinggal di Tangerang Om. Tangerang. Kalaulah yang paling tengah Kuala Lumpur itu apa? Monumen ke tengah Jakarta itu apa? Simbol Jakarta. Monas. Okey, kalau Monas, daripada Monas mahu ke tempat Nomi sekitar berapa jam? Kalau Jakarta macet ya Om? Ya, 2 jam. sekitar 2 jam. Hampir 3. Tapi masih dalam Jakarta. Ya. Saya tinggal asal kampung lah di Sungai Besar Selangor. Juga sekitar 2 jam, 3 jam kalau mahu ke Kuala Lumpur. Tapi ialah kita orang kampung bercakap pasal kota metropolitan. Nomi, Jakarta ada sejarahnya? Ada Om. Ada. Ini memang kalau berdiskusi sama yang lebih tua harus membahas sejarah ya, Om. Tidak, sejarah itu kan perkara yang perlu diingati. Tempat kita dating pertama kali itu bersama cewek atau cowok juga ada sejarahnya. Betul Om. Kan? Betul. Sejarah Jakarta bagaimana? Ya. Sejarah Jakarta. Jadi gini Om, yang Om tahu Jakarta tuh kota kan? Kota lama lah, kota tua. Saya pikir Jakarta lebih tua dari Kuala Lumpur. Mungkin, Ya. tapi dulunya Jakarta tuh bukan kota, tapi pelabuhan. Okey. Nah, kita sebut namanya dulu Sunda Kelapa. Sunda itu Sunda lah, orang Sunda. Memang karena wilayahnya kan di daerah yang berdekatan Jawa Barat ya, tapi Okey. memang dulu disebutnya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Ya, terus di pelabuhan itu kalau Om pergi ke kota tua, Okey. itu masih ada pelabuhannya. Okey. Tapi memang tidak terlalu aktif ya Om seperti zaman dulu. Okey. Terus dari namanya Sunda Kelapa berubah jadi Jayakarta. Jayakarta. Ya, itu bahasa Sunda Sanskerta. Kelapa, Jayakarta. Setelah itu Ya. kan Belanda datang ya Om ya. Okey. Pemerintahan diambil alih Belanda, dirubah namanya jadi Batavia. Batavia. Ya. Okey. Nah, setelah kemerdekaan sudah di tangan Indonesia, pemerintah kami waktu itu merubah menjadi nama Jakarta. Itu sekitar tahun bila? 1949. Zaman-zaman merdeka. Ya, zaman-zaman merdeka gitu Okey. sih Om. Kalau Kuala Lumpur kayak gimana Om? Oh, Kuala Lumpur ini kalau di pikiran Kuala itu sudah mesti sungai, kan? Kemudian lumpur, sudah tentu dalam sungai itu ada lumpur. Jadi mengikut sejarah yang saya baca, Kuala Lumpur itu tempat pertemuan 2 sungai. Iaitu ada satu sungai Gombak, lagi satu ada satu sungai Kelang. Di sinilah tempat-tempat perdagangan dan juga perniagaan. Sebab asalnya Kuala Lumpur ini kan kawasan bijih timah. Sebab itu di Kuala Lumpur kalau kita tengok itu banyak lombong-lombong di Kuala Lumpur itu sendiri. Dan pembukaan Kuala Lumpur ini ada beberapa versi. Versi yang terawal itu dia dikatakan dibuka oleh Sultan Puasa. Sultan Puasa ni orang Mendeleng. Sekitar tahun 1830-an dibuka. Tapi Nomi, ada beberapa versi pembukaan Kuala Lumpur ini. Dicatat juga dalam sejarah Kuala Lumpur itu dibuka oleh seorang pedagang Cina yang bernama Yap Ahloi selepas peperangan saudara di Kuala Lumpur, perebutan perniagaan dan sebagainya sekitar tahun 1860-an. Jadi ada beberapa versi lah. Tapi akhirnya daripada sebuah kawasan yang perlombongan bijih timah,
akhirnya Kuala Lumpur pada hari ini membesar menjadi sebuah kota metropolitan. Ya, jadi saya fikir kalau mereka yang asal datang ke Kuala Lumpur, kalau zaman ini mereka melihat dengan penuh terkejut mana-mana kota metropolitannya, sistem pengangkutannya, bangunan pencakar langitnya, itu memang menjadi suatu benda yang dekat di hati warga metropolitan. Ya, jadi kalau Nomi macam di Jakarta, kita ada tempat seperti Dataran Merdeka kan? Kalau di Jakarta, apa yang seperti Dataran Merdeka itu? Kan? Mungkin lebih ke arah Monas kali ya. Monas, ya. Kan ada luas juga kan Monas, ada ya kayak Dataran Merdeka juga gitu. Kan? Tapi di Kuala Lumpur, setakat hari inilah, kerana itu dulu kami itu penduduknya sekarang ini sekitar 2 juta atau lebih sedikit. Kalau di Jakarta berapa juta? Jakarta pagi apa malam Om? Ya, ada beza? Beza. Karena banyak pendatang yang bekerja dari kota penyangga Jakarta. Seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kalau mereka kerja ke Jakarta, sekolah ke Jakarta, berarti itu kan hitungnya pagi hari. Itu sekitar 30 juta. 30 juta ketika siang. Pagi siang lah. Pagi siang. Pas nanti udah malam. 11 juta. Yang benar-benar tinggal di Jakartanya ya, 11 Jakarta. juta. Tapi mungkin sistem pengangkutan ataupun mereka itu berdagang, dan akhirnya kalau ketika malam mereka ambil pilihan untuk tinggal di kawasan sekitar. Ya. Kayak Kuala Lumpur sama Putrajaya. Mungkin Petaling Jaya lah. Ya, Petaling Jaya atau Subang Jaya. Kita di negeri yang beza lain, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan di Kuala Lumpur ni sendiri sebenarnya kalau di Kuala Lumpur menjadi wilayah persekutuan pada tahun 1974, dia menjadi negerinya yang tersendiri. Sistem pentadbirannya dia ada dipimpin di situ oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, dan kemudiannya ada parlimen. Kalau di negeri-negeri itu, di negeri Selangor ada adun, mereka tidak ada adun, tapi mereka hanya ada parlimen di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah lah, sekarang Kuala Lumpur kita ada pusat pentadbiran baru, tidak juga baru sebenarnya, yang di Putrajaya. Jadi semua urusan-urusan pentadbiran, pejabat Perdana Menteri, pejabat-pejabat kementerian, mereka harus ke Putrajaya. Kalau di Jakarta mahu berpindah ke mana? IKN Om. Iaitu? Dia di wilayah Kalimantan. Tapi itu masih belum tahu ya perkembangan selanjutnya kayak gimana. Tapi bangunan semua nampaknya sebagian sudah ready lah. Yalah, jadi maknanya ada pusat pentadbiran kerajaan baru lah. Sepertinya Putrajayanya kami adalah Kalimantan sana gitu. Ya, tapi kita di sini kalau mahu ke Putrajaya itu tidak jauh. Sekitar 1 jam 45 minit kita sudah sampai ke Putrajaya. Tapi kalau mau ke Kalimantan itu ya agak ambil waktu Om, 2 jam 3 jam. Okey. Om Budi pernah ke Jakarta nggak? Wah, untuk soalan seperti itu, lelaki dewasa seperti saya ini tidak perlu dipertanyakan. Yang boleh menjawab siapa? Om lah. Bukan. Siapa? Kad pasport. Jadi cop pasportnya itu Jakarta. Oh, okey. Yalah, Jakarta ni bukanlah asing sangat, kebetulan Nami. Ialah kita ada sebahagian saudara mara yang ada di Indonesia dan kemudian pernah berkhidmat di sana. Kemudian teman-teman aktivis semenjak dari zaman kampus juga ramai di Jakarta. Jadi memang ke Jakarta itu kerap lah. Dan yang kedua, kerana Jakarta itu minat saya terhadap kedai-kedai buku di Jakarta, Gramedia, Gunung Agung dan sebagainya. Nomi pernah ke Kuala Lumpur semuda usia mana? Saya
pertama kali ke Kuala Lumpur tahun 2007 Om. 2007 ya. Kuliah wisata? Wisata bareng keluarga. Okey. Itu negara pertama yang saya kunjungi ke luar negeri. Okey, okey. Dan Kuala Lumpur yang dulu sampai sekarang jauh beda. Sudahlah jauh beda. Pasti kalau Jakarta Om? Jakarta sudah tentulah jauh berbeza. Tapi kita Nomi ke Jakarta, ke Kuala Lumpur naik pesawat apa ketika itu? Garuda Om. Garuda ya. Dia macam di Kuala Lumpur sebelum Malaysia kan, sebelum ada KLIA International Airport, kita ada di International Airport kita di Subang. Okey. Subang ini di Selangor lah. Dan kalau tidak silap saya, dia dibuka sekitar tahun 1965. Jadi tetapi airport itu kalau kita tengok sekarang ini, kalau kita bandingkan dengan airport yang ada di KLIA, memang cukup kecil lah. Sebab itu Subang Airport ini dianya adalah untuk penerbangan domestik, dan kalau ada keluar negara pun dia ke... Paling sering aku lihat rute Indonesia sih. Ya, rute Indonesia ada. Tapi majoritinya adalah untuk laluan-laluan tempatan lah daripada airport ini. Dan kalau kita tengok mula-mula, dahululah saya ingat ketika zaman saya sekolah, berkunjung ke bandara adalah suatu kewajipan lah. Kenapa Om? Ketika itu menikmati momen kapal terbang naik itu sesuatu yang sangat menyeronokkan ketika saya kecil-kecil. Jadi kita akan melawat ke bandara. Kan? Tapi saya lihat sekarang ini kerana syarikat penerbangan itu sudah banyak kan. Kemudian diperkenalkan pula penerbangan murah kan. Jadi pada saya itu sudah cukup bagus lah. Nomi ke Kuala Lumpur, apa pengalaman yang paling tidak boleh lupa di airport? Di airport ya Om ya? Immigration ya Om. Kenapa immigration? Jadi gini Om, saya ini sering traveling. Total negara yang sudah saya kunjungi 20 negara. 20 negara ya, alhamdulillah. Negara yang tidak senyum, itu cuma immigration Kuala Lumpur Om. Dari mulai pertama saya datang ke Kuala Lumpur 2007 sampai sekarang, saya lihat immigration Kuala Lumpur tuh kayak, kenapa ya kalian tidak menyambut kami dengan baik? Saya nggak tahu gitu. Okey. Iya. Nomi ada perasaan bahawa immigration itu dia apa? Dia garang ke atau dia... You nak buat apa dekat sini? Menurut saya lah, katakanlah kita udah berpakaian fashionable ya Om ya, yang benar-benar airport style. Kenapa ya dia tetap menganggap kami yang kayak seolah-olah kami kesini mau ngapain gitu. Jadi kadang-kadang tuh kami mahu ke Kuala Lumpur ni mahu melontar wang, mau berbelanja, mau memberikan uang masuk gitu ya. Bukannya mau jadi apa? Ibu apa? Bibi-bibi yang ada. Ya, tapi saya paham kenapa mereka kayak gitu. Cuma kan kadang-kala ya Om ya, kita kan misalnya nih terbang kan capek. Ngelihat yang kayak gitu tuh kan kayak kok gini sih gitu. Sedangkan di negara lain ya Om, pengalaman saya dulu ya Om ya, kalau saya waktu itu pergi ke Amsterdam, ke Belanda, mereka punya imigrasi, kita kan udah 14 jam ya di dalam pesawat, nyampe turun, hai dari mana gitu kan. Jadi di Kuala Lumpur purely welcome. Purely welcome. Sedangkan di Kuala Lumpur tuh cuma 2 jam. 2 jam kayak Jadi kalau ada teman-teman minta tolong dong immigration Kuala Lumpur, minta tolong banget. Teman-teman immigration Kuala Lumpur, kalau yang melihat podcast kita ini tolong senyum lah ya. Senyum sedikit. Stres kerja kau ni. Saya juga ada pengalaman. Ketika saya pertama kali ke Indonesia, kurang lebih mungkin 25 atau 30 tahun yang lalu. Okey Om. Ya, tetapi pengalaman kita juga dengan immigration. Kenapa Om immigration? Kadang-kadang kita pun tak tahu. Mungkin di peringkat awal itu the greeting style. Nak sebut Assalamualaikum, nanti dia tak jawab pula. Nak sebut good morning atau apa khabar, nak panggil wak ke,
kemudian nak panggil bung ke atau nak panggil om ke. Kan, itu antara sebahagian daripada rasa yang pernah kita rasa. Dan orang Malaysia ni kadang-kadang dia ada rasa bila dia pergi Indonesia itu seperti dia pulang kampung. Okey. Dia cuba menjadi back to the basic dan balik ke kampung asalnya seolah-olah. Jadi sebenarnya dia sudah jadi dua negara yang berbeza. Mungkin macam saya, kan? Saya ada saudara mara di Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya. Tetapi itu sudah cukup lama. Itu keturunan daripada mbah-mbah yang zaman bian tu. Okey. Tapi bila yang baru ini kadang-kadang kita terlupa. Indonesia itu bukan sahaja orangnya daripada suku Jawa. Dia ada Minang, dia ada Batak, dia ada Sunda dan sebagainya. Jadi itu sebab kalau tanya saya, ini ilmu Nomi. Nomi yang mesti ada ilmu masuk ke Immigration Malaysia bagaimana? Dan saya juga mesti ada ilmu masuk ke Immigration Indonesia bagaimana? Coba kalau Om sebagai orang Malaysia akan memberikan ilmu apa ke orang Malaysia yang akan datang ke Indonesia? Saya sebutkan kita menghargai budaya mereka. Satu. Sebab itu kadang-kadang kita rasa kalau di immigration kan, kenapa untuk international kan, untuk lokal sekejap saja proses. Tetapi untuk yang international kenapa terlalu panjang sangat? Kan? Tetapi sebenarnya itu berlaku di semua negara. Kan? Jakarta begitu, ke negara lain pun begitu. Negara lain pun begitu juga kan. Saya pernah ke Korea baru-baru ini kan, kebetulan mendarat itu sekitar pukul 7 pagi. Pasti keluarnya pukul 9. Lagi 2 jam. 2 jam kan? Kan? Ya. Padahal tak sepatutnya begitu. Tapi ialah mungkin waktu kerja mereka dan sebagainya. Jadi counter imigrasinya juga paling dikit sih paling Om. Dan kebetulan pengalaman kita, kalau kita tidak ada salah apa-apa, pengalaman di immigration, kita tidak perlu takut apa-apa. Kita tidak pernah bawa barangan-barangan yang terlarang, kita tidak perlu takut apa-apa. Tapi kadang-kadang ialah baru-baru ni saya ke Korea. Di hadapan saya itu ada family yang terpisah keberangkatannya, jalurnya. Okay. Jalurnya kan, tiba-tiba yang anak sama isterinya itu kan, tiba-tiba dia satu lane sebelah, kemudian suaminya lane sebelah lain. Tiba-tiba suaminya itu dipanggil ke bilik. Nak sebut bersalah tidaklah, soal siasat lah mungkin. Jadi isterinya itu terpinga-pinga. Jadi antara ilmu yang biasa kita pergi, kalau tanya saya, ke mana-mana immigration pun keluar negara, saya akan pastikan kalau kita pergi dengan family, kita akan beratur satu row yang sama. Saya punya ilmu juga Om tentang imigrasi. Ya. Kalau kita mau masuk ke imigrasi, ini kebiasaannya banyak orang ya Om ya, apalagi di zaman digital sekarang. Dia udah tinggal bawa paspor doang. Kalau saya setiap kali mau ke imigrasi ke negara manapun, semua dokumen sudah printed. Jadi harusnya sudah ada bentuk kertas. Jadi langsung masukkan semua dokumen itu di dalam paspor. Jadi saat memberikan paspor, semua satu dokumen sudah dilihat sama imigrasi. Dilampirkan. Baik itu tiket pesawat balik, baik itu hotel. Yang biasanya itu prosesnya lebih cepat. Sekalipun saya terpisah sama keluarga, saya juga sering travelingnya kan nggak sama keluarga Om. Tapi saya ada satu lagi. Apa tuh? Kalau kita pergi by grouping pun, katakanlah kita ada teman, sama-sama teman kuliah dan sebagainya, saya pastikan kita buat name card. Ataupun kita buat macam kartu, card, dan kemudian kita ada pass card. Okey, kalau dia tanya kita pergi berapa lama, kita pergi dengan kawan kita 5 orang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi menunjukkan dia tahu kita pergi. Sebab kebimbangan mereka sebenarnya adalah dia takut masuk dan tidak mahu pulang. Ya. Dan itu banyak sekali sih kejadiannya Om. Ya. Gitu sih Om. Tapi kalau menurut Om sendiri, pengalaman Om kalau di Indonesia nih di Airport Soekarno-Hatta,
enak nggak Om dalam konteks mengambil bagasinya? Soalnya banyak pengalaman buruk. Siapa saya tahu tidak ada masalah. Om ngalamin itu. Cuma kehebatan di airport ini yang berbeza di tempat lain, pada saya lah pengalamannya, iaitu daripada segi orang yang merokok. Oh iya, kenapa Om? Kan kalau di airport, kalau kita ke kafe selepas Soekarno-Hatta tu kan banyak kafe-kafe, dan kita melihat orang merokok dengan tidak punya rasa bersalah. Tapi memang it's part of the culture kan? Ya. Kan? Tapi kalau di Malaysia itu nggak bisa Om. Ada kita orang kena yang saman Om. Jadi kisah-kisah dekat airport ni, memang ni siapa yang ada kisah di airport boleh komen kepada kita dekat bawah pengalaman mereka. Kalau orang Indonesia, tulis pengalaman airport di Malaysia. Kalau orang Malaysia, kongsikan pengalaman di airport Indonesia. Okey, Nomi. Ya Om. Pertama kali Nomi ke Kuala Lumpur tahun bila? Usia berapa agaknya? 2007 Om. Bersama family, keluarga? Keluarga. Okey, Nomi daripada Jakarta, bandara apa? Soekarno-Hatta. Terus ke KLIA. Oh, di KLIA. Ya. Okey, kemudian daripada KLIA menginap di hotel mana? Seripan Pacific. Seripan Pacific pada ketika itu ya. Kemudian terus direct menaiki taksi ataupun bagaimana? Naik KLIA Express Om. Okey, kemudian sampai di KL Central. Ya. Nomi, bandara Soekarno-Hatta. Ya. Tahun bila itu dibuka? Yang aku tahu tahun 1980-an kali ya Om. 80-an. Ya? Tapi sangat besar kan? Soekarno-Hatta yang dulu belum sebesar sekarang. Sekarang udah 3 terminal Om. Oh, sudah 3 terminal. Ya. Kalau ke Kuala Lumpur tu terminal C ya? Tergantung Om, tergantung maskapai. Tergantung. Ya, tapi internasional itu Terminal 2 dan Terminal 3. Terminal 2 dan juga Terminal 3. Ya. Kita sebenarnya di Kuala Lumpur itu, kalau mengikut pengalaman kita, memang kita ada banyak public transport. Serupalah pengalaman kita ke Jakarta kan. Kita juga ada public transport dan kemudian biasa di airport ni kita tak dapat lari daripada apa yang namanya private sapu. Tahu maklum private sapu? Apa tu Om kalau di sini? Dia kalau di sini macam public transport tapi milik individu, tetapi biasanya unlicensed. Oh, okey. Jadi dia akan approach, mendekati penumpang-penumpang yang baru datang. Dia akan tanya, "Cik mau ke mana?" Soekarno-Hatta juga banyak Om. Oh, itu namanya apa? Kalau di sana namanya taksi, calo taksi gitu. Calo taksi ya? Ya, calo taksi. Calo. Ya. C-A-L-O. Calo. Calo itu ada kependekan daripada apa? Enggak ada Om, itu memang calo. Calo kamu bilang. Itu sama pemerintah diberi pengiktirafan ataupun tidak? Atau dia sekadar individual. Sebenarnya kalau yang kayak gini-gini underground sih Om. Underground. Ya, karena kalau sebenarnya secara aturan nggak bisa melakukan jasa transportasi di wilayah bandara tanpa izin. Gitu. Jadi kemana-mana pun menaiki taksi itu lebih mudah kan? Kalau sekarang orang-orang udah pada pakai aplikasi online sih Om kalau di Jakarta. Di Jakarta ya. Tapi kalau dulu nggak ada. Serupalah kalau macam saya ke Jakarta, pernah satu ketika saya ke Jakarta ini tidak ada driver, supir yang membawa. Jadi saya lebih senang naik train express. Apa namanya kalau di Jakarta? Jakarta itu? Kami ini versi resmi dulu ya Om ya. Ya. Resminya dibilangnya Soekarno-Hatta International Airlink kalau nggak salah. Ya, kemudian dia sampai ke mana? Dia sampai rutenya ya Om ya. Rutenya Soekarno-Hatta sampai Bekasi. Ya. Itu sekitar berapa jam perjalanan? 1 jam. 1 jam perjalanan. Okey, kalau macam kita di Kuala Lumpur, kita ada KLIA Express. Dia boleh direct kan? KLIA Express daripada KLIA terus ke KL Central ataupun ke beberapa perhentian. Jadi memang bolehlah. Dan sampai KL Central itu pada saya
dia central kan, jadi di situlah di pusatnya. Tapi Indonesia lebih maju dong Om kalau gitu. Maksudnya? Karena kalau KL Sentral, kan itu di tengah. Nah, dia di sentral. Sentral kan? Kalau kami punya kereta, itu sampai ke antar provinsi, karena kan Soekarno-Hatta beda provinsi, Jakarta masuk Jakarta, Bekasi itu aja udah Jawa Barat. Kita banyak route juga, banyak pemunya train, ada yang berbentuk LRT, ada yang berbentuk MRT, ada yang interstate, kemudian ada commuter, jadi dia tergantunglah ke mana. Tapi cuma membawa pengunjung ke KL Central itu, dia berpusat di situ dan terpulang. Di sana memang ada banyak cabang yang kita mahu ke mana. Okey, Nomi, pengalaman naik taksi di Malaysia. Di Malaysia. Kalau zaman sekarang kayaknya kan banyak online ya Om ya. Jadi kayaknya nggak ada pengalaman spesial. Tapi pas di sini pertama kali. Ini semua kalinya pertama kali kan? Iya, sangat spesial. Okay. Aku nggak tahu apa karena waktu itu kan Saripan Pacific itu termasuk salah satu hotel yang mungkin dikenal ya. Jadi apakah itu yang menyebabkan harganya mahal? Tapi waktu itu naik daripada mana ke mana? Saripan Pacific mau ke airport, balik mau pulang ke Jakarta. Mau pulang ke Jakarta. Terus dengan adanya kita berenam, terus bawa barang. Supirnya waktu itu minta harga RM500. RM500? Dia pakai meter atau tidak? Tidak. Tapi ini sekitar tahun? 2007 itu. 2007. Berapa lama ketika itu di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur. Cuma liburan seminggu. Seminggu lama tuh. Terus waktu itu kan kita berapa orang? 6 orang. 6 orang, okey. Tapi mungkin itu kali ya Om ya, waktu itu kan zaman kami bilangnya supir tembak sih, semua supir tembak ya. Jadi semuanya serba tembak harga. Tembak harga ya? Ya, kayak kalau di Indo tuh kayak gitu-gitu tuh masih ada, tapi biasanya kalau di daerah yang kayak itu kan udah kota banget ya, ibaratnya itu agak sulit nemuin itu. Kalau zaman itu waktu di 2007 itu sampai harus ditawar dulu Om. Baru dapat RM300. Itu juga kalau sekarang saya udah datang lagi ya, ini mahal banget ya, saya kayak merasa tertipu. Sebenarnya dia ada standard price. Ya, tapi tergantunglah, ada setengah keadaan tu, sebab perjalanan itu jauh daripada hotel tu, macam hotel Sri Pacific, Pan Pacific kan. Mau ke KLIA itu cukup jauh lah pada saya kan. Tapi sekarang ini lebih mudah, kita boleh order dengan aplikasi lebih mudah. Saya juga ada pengalaman di Jakarta. Beza public transport di KL dengan di Jakarta ini, Jakarta itu kan terkenal taksi Bluebird Bluebird itu sangat terkenal kan. Jadi bila taksi Bluebird itu sangat terkenal di Jakarta, jadi sekarang ini sudah mudah. Jadi tak ada lagi kita kadang-kadang Bluebird itu lebih murah daripada e-hailing. Kan? Ada tergantung promosi sih. Ada ketika-ketikanya. Tapi sampai pada satu keadaan ketika saya backpackers dulu, saya gemar naik apa yang disebut sebagai airport link itu, train sampai ke stesen Sudirman. BNI City. BNI ya. Dan kemudian yang best ni pengalaman ke BNI, kita ada yang berbeza dengan Kuala Lumpur, kita ada ojek. Ya, betul. Ataupun kita ada Grab Cycle. Kan? Motorbike tapi yang berbentuk e-hailing. Ya. Kan pertama kali saya datang itu memang backpackers. Saya pun order kenderaan online. Tapi apa yang berlaku, pemandunya itu wanita. Enggak selesa. Dia naik motorcycle. Saya lupa model, mungkin Suzuki lebih kurang begitu. Jadi dia wanita dengan beg. Macam mana kita mau buat ni? Adakah kita mau pegang di pinggul? Tidak boleh. Enggak boleh dong. Jadi akhirnya bagnya letak ke depan.
Jadi saya masih ingat lagi dia sebut, yalah udah pegang di mana saja selesa. Jadi kita konon-kononnya kita gentleman kan. Jadi kita pun relax sajalah. Dan saya kata beginilah, jangan bawa laju-laju sangat sebab macam di Kuala Lumpur dulu, dia laluan motosikal dia ada laluan khas. Ya. Kan? Kalau di sana jadi kan macam di sana enggak ada. Tapi saya tidak melihat kerap ada kemalangan. Adalah 1-2 aksiden. Tapi majoriti mereka hormati orang yang naik motosikal. Jadi kawan-kawan yang ada dekat luar sana, kalau nak ada pengalaman naik Grab yang ada pokoknya motosikal, boleh di Jakarta. Semua wisatawan asing, aku sangat encourage mereka, sangat meminta mereka untuk datang ke Jakarta, nyobain macetnya, dan belajar mencoba naik ojek, biar mereka tahu bahwa ada public transportation yang unik. Yang unik. Ya, pada saya memang cukup unik. Dan mereka ini bagusnya dia punya GPS itu pakai ini. Ya. Karena kalau diikutkan dengan teknologi Om, kami punya istilah kita nggak bisa sampai cepat kalau tidak melalui jalur tikus. Lorong tikus itu di kami ini istilahnya lain. Oh gitu. Kalau kami ini kalau lorong tikus itu istilahnya kalau mahu ke negara jiran kan, kalau tidak ikut immigration itu lalu lorong, namanya maknanya lorong tikus. Jadi dua-dua negara ada public transport yang hebat. Nomi ada pengalaman dengan pemandu taksi, saya juga ada pengalaman dengan ojek wanita. Jumpa lagi sebentar lagi. Om Budi kalau ke Jakarta kemana aja? Oh, Jakarta ini Indonesia ni luas. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta, pusat pentadbiran di Jakarta. Tergantung kepada urusan. Kalau urusan tu urusan bersama kerajaan, saya pernah juga ke macam Dewan Undangan Negeri mereka, macam tempat adun-adun ahli parlimen bersidang, saya pernah ke situ. Tapi kalau perjalanan peribadi, kerana saya ini penggemar buku Buya Hamka, biasanya saya ke Jakarta itu dengan mencari buku, kan, buku-buku langka lah, buku-buku yang lama. Dan saya juga ramai pula yang tahu saya ini peminat piring hitam. Kan, jadi peminat piring hitam ni banyaknya di Blok M. Jadi tempat yang saya, antara tempat wajib yang khusus saya ke Jakarta biasanya di Blok M lah. Kalau di Kuala Lumpur nggak ada yang jual vinil hitam? Ada, tetapi genre musiknya. Kerana saya ini minatnya lagu-lagu seperti kumpulan Deloitte, kan, jadi lagu-lagu lama. Old school lah. Old school sungguh. Kan, kemudian ada muzik-muzik sekitar, saya ingat 10 tahun kebelakangan ini banyak piring hitam daripada Indonesia yang dia reprint balik. Jadi itu dan buku, dan banyaklah buku-buku itu. Kadang-kadang ada buku Indonesia ini penduduknya ramai, banyak juga buku-buku jalanan lah istilah saya kan, yang buku yang belum kedengaran ada di kedai buku tapi di jalanan sudah ada. Itu kalau saya kerap ke Jakarta lah. Kalau Nomi ke Kuala Lumpur, pernah sebagai anak bapa bersama family, kemudian pernah sebagai mahasiswa, sebagai student, pernah bekerja. Jadi Kuala Lumpur, Nomi selalu sering di mana? Kayaknya cuma sekali doang saya ke KLCC Om, waktu kecil. Sampai sekarang udah gak ada lagi foto KLCC saya waktu besar. Ya itu ikon, jadi wajib dikunjungi. KLCC ya? Tapi kalau sudah semakin besar, sebagai anak muda saya mencarinya sesuai dengan umur Om. Maksudnya kalau ke Kuala Lumpur, Nomi ke mana? Saya biasa clubbing Om. Clubbing ya? Okey. Nanti kalau saya lagu apa ya? Tapi kalau saya mau mencoba suasananya aja sih Om. Biasanya saya setiap traveling akan mencoba suasana misalnya di Filipina kayak gimana, di Korea kayak gimana, karena ada beberapa yang berbeda kan. Biasanya anak muda Jakarta kalau dia clubbing ke Kuala Lumpur, biasanya mereka di mana? Lokasi mana? Biasanya track tapi kalau kita udah agak otai ya istilahnya.
Kalau udah agak otai, biasanya perginya yang kayak Q Club gitu. Club, ya. Saya gemar juga, tetapi tidak clubbing. Maksud saya kalau live music, live music itu kadang-kadang banyak tempat lah. Kita suka live, kadang-kadang kita sama kawan-kawan kan. Jadi saya suka dengar yang live. Kalau ke Jakarta itu kan dulu sebelum Hard Rock Cafe tutup kan, sekarang Hard Rock Cafe di Jakarta sudah tutup kan. Kemudian di Jakarta juga ada Jazz Club. Ya, saya tahu Jazz Club kan? Itu. Dan saya juga gemar ke comedy house, stand up comedy yang ada banyak di Jakarta. Jadi memang yalah, Jakarta ini kota tua, kota yang ramai penghuni, jadi keseronokan itu berbeza lah. Jadi kalau Nomi, kalau ada hidden gems yang mungkin nak share dengan kawan-kawan, di mana? Hidden gem Kuala Lumpur ya? Ya. Sebenarnya menurut saya sih kalau yang banyaknya ya kalau sekarang ya Om, kafe-kafe sih Om. Kafe ya. Karena kalau kafe-kafe di sini, kalau menurut aku ya. Ya, tapi americano tidak. Latte. Oke. Kalau secara rasa sih mungkin sejujurnya Indonesia masih lebih menang secara rasa. Okay. Kami kan punya penghasil kopi Om. Iya. Gitu. Kita tidak bahas rasa kan. Tapi kalau secara suasana, di sini kafenya tuh nggak serentak satu suasana. Jadi kalau di Jakarta tuh kalau lagi happeningnya vintage, rata-rata vintage semua. Kalau di sini tuh enggak. Jadi ada banyak kafe yang mempertahankan eksistensinya. Jadi menurut saya sih kadang-kala hal-hal yang kayak gini hidden gem, karena di negara asal gitu di Jakarta, kalau kan males ya Om ya pergi ke satu tempat yang suasana berbeda tempat tapi suasananya sama gitu sih. Saya hidden gem bagi saya itu di Blok M. Oh, kenapa Om? Pertama, street food. Street food itu pada saya sangat sedap. Kerana pelbagai suku masakannya ada di situ. Ada Minang, ada Jawa, ada Sunda. Dan kemudian di sebelah bahagian bawah itu, di Blok M itu, dia ada kebanyakan buku-buku langka. Buku-buku awal, buku-buku Buya Hamka yang awal-awal itu ada. Dan kemudian ada juga penjual piring hitam dan juga player piring hitam itu. Jenama-jenama lama 60-an, 70-an ada di Blok M. Kalau Om di Blok M, biasa makan apa? Saya suka betul-betul di situ, saya suka sate Minang. Ini lain sikit nih. Dia pelbagai lah kan. Saya ada favorite saya di situ. Memang ada sate Minang. Yang sate Minang ni faham dia keasliannya dengan pedasnya, dengan nasi impit dia sekali diletakkan di situ. Dan di sana juga saya suka menikmati pelukis potret di jalanan. Dia tidak di jalanan lah, di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu dia ada bangunan dia di Blok M itu memang pelukis-pelukis seperti di sini di Central Market. Ramai pelukis-pelukis. Jadi itu memang sesuatu yang menyeronokkan lah. Dan tergantung sebenarnya. Kalau saya sendiri berbelanja di kawasan Blok M itu cukup. Sebab pada saya kalau mencari batik Indonesia kan, di situ juga ada. Jadi pada saya dengan cara saya berbelanja, Blok M itu cukup saya minati. Namun ada satu perkara lagi, kalau boleh saya share dengan kawan-kawan yang ada dekat luar sana, iaitu di sana itu ada sebuah masjid, saya ingat di lantai 7, iaitu Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman ni, dia punya style itu, ada replika seperti Kaabah di Mekah. Jadi memang keadaannya, saya pernah berbuka puasa di kawasan masjid tersebut, memang cukup ramai. Jadi tuan-tuan yang ada di luar sana, kita tengok apa yang ada di masjid ini. Kita lihat itu.
Di lantai 5 ini naik ke atas, lantai 6 ada Masjid Nurul Iman. Ini lantai 7 ternyata. Ini ada jual souvenir khas Turki Arab. Keren. Ini juga. Lanjut. Ini kita berada di lantai 7. Lantai 7 Blok M Square. Kita naik ke atas di Masjid Nurul Iman. Nah, kalau Nomi tengok kan, kawasan masjid ini cukup luas, kan, dengan kawasan yang tersusun, dan sesuatu yang menarik pada ketika itu ialah dia ada satu kotak. Ini sesuatu yang biasa derma kepada masjid. Tapi di situ ialah ketika kita menyimpan kasut, kan, dia siapkan satu kotak duit. Jadi kalau kita itu antara kelainan yang ada di masjid itu. Dan kalau kita tengok keluasan masjid ini cukup panjang, cukup besar, seluas mata memandang. Ya, ini cukup menarik. Dan kita nikmati video ini dulu. Nomi, ya, Om. Kadang-kadang bila saya duduk kota KL kan, saya rasa kadang-kadang saya rasa macam Indonesia banget. Kenapa, Om? Kadang-kadang kalau saya ke Coket kan, kebanyakannya yang meniaga tu macam orang Indonesia. Kan, kemudian kalau saya ke Kampung Baru, Indonesia juga lagi. Nomi ada pengalaman ke Coket, Kampung Baru sebagainya? Itu kayaknya sebuah rutinitas kalau kita yang udah tinggal di sini lama sih, Om. Karena kemungkinan biasanya tuh 1 minggu sekali, 2 minggu sekali pasti ke sana. Oke. Dan rasanya juga rasa Indonesia. Sejujurnya kalau kita beli nasi ayam penyet tapi yang jual bukan orang Indonesia tuh beda tau, Om. Serius saya. Daripada segi apa? Sambalnya ya. Tingkat kepedasannya. Terus tekstur dia buat sambalnya. Dia itu kan pakai apa? Dia bukan apa? Dia ulek. Dia ulek itu kan ada skillnya kan? Kalau ada intuisinya, Om. Kalau skill kayaknya baru pertama saya dengar ada skill mengulek, Om, gitu. Mengulek. Gitu sih, Om. Jadi kalau kita mau makan rasa Indonesia biasanya ke Coket, Kampung Baru. Nomi, street food, pengalaman Nomi, street food Indonesia di Coket ataupun di tempat-tempat lain, yang Nomi sesuai dengan selera Nomi di mana? Kalau di Kuala Lumpur ini, yang saya lebih ke arah gini sih, Om. Saya suka makan apa istilah orang sini, lok-lok ya? Lok-lok? Ya. Jadi yang apa?
kayak bakso-bakso gitu-gitu yang kecil-kecil gitu. Yang di dipping saus gitu. Dipping saus direbus gitu kan. Soalnya di Indonesia tuh kayak gitu nggak ada. Kalau kita mau ke situ mau beli kayak gitu biasanya di convenience store. Jadi nggak ada itu jadi street food. Nah yang kayak gitu-gitu menurut saya lebih menarik gitu. Berapa lidi? Kan dia dicocok ditusuk sama lidi kan. Berapa lidi kalau Nomi makan? Minimal banget ya Om. 10. 10? Yeah. Nomi, 10 itu sudah RM15 tau. Kan? Iya. Tapi karena pertama kuah kan Om. Kuah dia ada 3 lah. Satu kuah kacang, lagi satu macam kuah yong tofu itu kan. Tapi kalau di Indonesia karena kayak gitu nggak ada, jadi saya puas-puasin di sini. Nah kalau pertanyaan Om itu adalah street food Indonesia yang ada di sini, sejujurnya kalau di sini nggak ada makanan Indonesia jadi street food. Biasanya makanan Indonesia udah jadi restoran kalau di sini gitu kan. Jadi harganya maksudnya gini, kalau di Indonesia kita bisa beli batagor 5.000 perak. Batagor itu apa? Makanan Om, namanya batagor. Itu 5.000 perak, berarti itu kan sekitar satu ringgit, 1,5 ringgit ya. Tapi kalau di Kuala Lumpur mau nyari kayak gitu udah 15 ringgit Om. Jadi kadang-kadang saya mikir kayaknya saya lebih memilih makanan Malaysia street food deh gitu. Gitu. Nomi, kadang-kadang memang susah mencari makanan Malaysia yang betul-betul ada di Indonesia. Tapi di Jalan Sabang itu saya teringat Bangi Kopitiam. Kan Bangi Kopitiam tu ada nasi lemak. Jadi kalau saya di Jakarta, jadi kalau saya melepaskan rindu itu, saya akan ke Bangi Kopitiam. Kayaknya semua kata kopitiam rata-rata jual makanan Malaysia sih Om. Ya, tapi selera saya di Bangi Kopitiam. Di Bangi Kopitiam. Dan di Bangi Kopitiam itu kan ada roti canai kan. Oke, saya belum pernah ke sana Om. Om lebih maju dari saya setelah saya lihat. Gitu sih Om. Om selama ke Jakarta, tadi kan bloknya mudah. Makanan-makanan. Landmark? Okey, saya pernah, nanti orang marah kalau saya cerita ini. Kenapa Om? Saya juga ke perpustakaan yang terbesar yang ada di Kota Jakarta itu. Kan, jadi memang minat saya buku. Kan, tetapi tidak bermakna saya tidak suka shopping. Saya juga suka shopping. Sebab kalau kita tengok shopping mall di Malaysia dan Indonesia, Malaysia ada KLCC yang besar. Kalau di Indonesia seperti di Plaza Senayan, itu juga besar. Mana barang-barang premium lah. Tapi di Indonesia juga ada pavilion. Di Malaysia ada di pavilion, dan di Indonesia juga ada seperti di Plaza Indonesia. Jadi tergantung apa minat lah. Sebab pada saya, pencarian saya ini, kalau saya ke Jakarta itu lebih kepada budaya, lebih kepada kebudayaan, buku dan sebagainya. Jadi saya memang lebih kerap ke tempat-tempat yang tidak terlalu premium lah. Berarti Om pernah ke Monas? Ya. Pasti kan? Ya. Takutnya ada orang-orang yang mikir, ngapain ke Monas gitu kan. Kalau ke Ancol? Ancol itu kalau family. Kan kalau ke Ancol ni kan, kalau di Malaysia seperti Sunway Lagoon. Kan dia ada water theme park. Jadi saya pernah bersama family di sana. Tapi kebanyakannya kuliner saya macam kita bincang yang lepas, kita pergi 3M kan, makan, menginap, manusia. Memang style liburan ya Om kayak liburan gitu. Saya itu. Tapi kawan-kawan saya yang main golf, mereka kerap ke Jakarta. Dia tidak sebut golf, dia sebut apa? Golf. Ya. Rata-rata orang Indonesia banyak yang bilangnya golf. Golf kan. Jadi mereka itu tergantung kepada mereka lah. Cuma kadang-kadang sesuatu yang menyebabkan saya kerap ke Jakarta itu kerana kedai bukunya. Ya kan, di sana ada kedai buku Gramedia. Gramedia tu kadang-kadang kalau yang macam saya ingat di pejabat besarnya mereka itu seperti lantai 5. Yang dibangunan khusus ya kan, Jalan Merdeka kalau tidak silap saya lah, di Jakarta kan. Kemudian kalau ke shopping, yang Gramedia Pusat Om. Ya. Matraman. Jalan Matraman. Kemudian yang ke shopping mall tu adalah yang satu floor begitu kan. Tapi saya boleh, nanti orang marah pula dengan saya boleh ada 4 jam, boleh ada 5 jam baca buku di situ. Ya, menikmati buku lah.
Window shoppingnya Om window tuh buku shopping, ya berarti. Buku, relax. Itu sebab kadang-kadang family tidak gemar mengikuti saya ke Jakarta. Kan sebab saya boleh 4 jam, 5 jam. Dulu Malaysia juga ada trend itu. Kita juga ada Kinokuniya dan sekarang ini kita ada kedai buku Rex KL. Jadi kadang-kadang ya banyak-banyak buku tu. Tapi kalau Om minatnya buku, ya. Om pernah melihat-lihat buku-buku bekas gak di Pasar Senen? Ya pernah. Itu antara sebahagian. Kalau tidak silap saya, Pasar Senen itu di penghujungnya toko buku Gunung Agung. Iya. Nah masalahnya banyak orang yang bilang itu buku bajak begitulah kan. Tapi pada saya ada baik ada tidak baik. Pertama kadang-kadang kualiti buku tu memang tidak begitu baik seperti buku asalnya lah. Kan. Kalau di Kuala Lumpur tu Nomi, kita ada pavilion. Anak-anak muda, kalau level anak-anak saya, dia suka ke Bukit Bintang. Pavilion lah. Kan di hadapan tu pun ada mall dan sebagainya. Nomi bagaimana di Bukit Bintang? Karena saya baru balik lagi ya Om ya. Saya cukup shock. Bukit Bintang tuh tiba-tiba udah ada, dulunya Sephora ya. Sekarang udah ada kafe-kafe di situ. Kedai Arab. Yang penggantinya Sephora kan sekarang udah ada kafe-kafe di situ. Saya pernah ke situ sekali, jadi saya ngerasa kayaknya view yang sekarang lebih baik ya. Kalau dulu mungkin kitanya kalau misalnya mau melihat scenery Bukit Bintang tuh cuma ngelihat dari tingkat yang atas gitu. Kalau sekarang karena ada yang kayak melihat Shibuya sih kalau saya lihat kan orang crossing. Tapi kalau misalnya nggak ada kafe-kafe itu kayaknya nggak ada deh. Tidak hidup deh gitu. Jadi kalau anak muda Indonesia, Nomi minta mereka kemana kalau ke KL? Kalau ke KL tuh ya pastinya kalau belum pernah banget harus ngunjungin KLCC. Ya. Tapi kalau misalnya mau sedikit adventure, cobain jalan muter menara apa tuh Om yang di yang Bukit Selen itu Bukit Nanas yang Menara KL ya. Menara KL. Ya, yang itu menurut saya pengalamannya juga cukup menantang. Tapi kan tergantung, saya kan suka adventure. That's right. Terus kalau seandainya mau hangout aja, ya nggak mungkin nggak sih kalau nggak pavilion, Jalan Alor, wilayah situ, walking distance juga seafood bisa di. Lah, ini kalau Jalan Alor itu peminat seafood. Ya, gitu. Terus kalau anak muda yang mau party, ya pergi ke trek karena di sini cukup bagus ya, karena di Indonesia kita belum ada sih satu jalan isinya clubbing semua gitu, atau misalnya kafe semua gitu, yang malam hari ya, yang benar-benar sampai malam hari ya. Kalau di Indonesia tuh kan misa-misa, di satu di mana, yang satu di mana. Kalau ini kan kayak satu largest shopping kompleks lah istilahnya gitu kan Om. Ke situ sih paling kalau misalnya saya harus rekomendasikan, kadang-kadang hidden gem tuh ada banyak di tempat-tempat yang udah familiar. Kayak belakangan tuh saya ngeliat Pasar Seni Chinatown. Beberapa dulu kayaknya nggak ada nih bangunan-bangunan yang unik. Kemudian ada mural gitu. Jadi saya pikir Kuala Lumpur udah jauh berbeda, dan saya rasa saya mengerti kenapa Malaysia dibilang truly Asia, karena mereka benar-benar mengundang orang untuk datang lagi gitu. Anak muda Malaysia ke Jakarta, anak muda Indonesia ke Kuala Lumpur. Mari kita berbelanja di kota metropol. Nomi, Nomi pun sudah berada di Kuala Lumpur. Nomi ingat pengalaman pertama berjumpa orang Indonesia di Kuala Lumpur, ada? Banyak sih Om, karena itu rata-rata pelajar kan waktu itu gathering ya. Kalau satu spesifik sih nggak ada. Jadi kalau waktu pertama kali sampai kan pasti yang menyambut saya sebagai student waktu itu, sebagai mahasiswa ya senior saya. Gitu. Jadi dia akan sebutkan lah, dia akan maklumkan jumpa orang Malaysia begini. Ya, yang pertama kali dikasih tahu tuh sebenarnya berhati-hati dalam berbahasa. Karena ada beberapa bahasa Indonesia yang ketika
dipakai di bahasa Malaysia di Malaysia memberi maksud yang lain. Okay. Nah, itu terus bagaimana kita bertutur sapa juga ke orang-orang Malaysia. Okay. Dan karena waktu itu di wilayahnya di Kedah ya, jadi kan ada slang-slang Kedah orang tuh utara. Orang utara. Gitu. Dan boleh cakap utara? Hang Nopi mana? Nggak bisa yang sangat spesifik Om. Yeah. Jadi kalau orang Indonesia ya sangat membantu sih Om. Yeah. Kalau beriringan waktu, sesama anak perantau ya rata-rata saling membantu dan saling bergosip aja sih. Nomi pengalaman dengan kawan-kawan Malaysia pertama kali jumpa? Kalau yang Malaysia ya, kalau yang Malaysia mereka rata-rata malah jadi kayak orang Indonesia Om. Kadang-kadang itu yang saya pelik. Orang Malaysia ini dia mudah sangat terlebih ramah. Kan? Kalau ketika di Korea dia lebih Korea daripada Korea. Ketika dia ke Jepun. Oh gitu ya. Saya belum pernah ketemu mereka. Dia begitu. Jadi saya tak rasa heran kalau Nomi jumpa dengan orang Malaysia rasanya ni Indonesia banget. Iya, mereka try hard to be Indonesian. Betul. Kan? Mereka kalau udah tahu saya dari Indonesia, mereka malah coba belajar gua lu. Jadi padahal itu bukan bahasa mereka. Jadi dan bukan bahasa Indonesia. Iya, jadi saya tuh bingung sebenarnya. Okay. Saya punya senior tuh udah ngasih instruksi kan, kamu harusnya begini, harusnya begini. Saya jadi saya. Ketemu orang Malaysia, kamu dari mana? Dari Jakarta. Oh, lu dari Jakarta gitu. Jadi kayak nggak ada guna sebenarnya Bu. Saya yang diajarkan senior saya itu gitu. Dia keramahan orang Malaysia ni lain. Sebab pengalaman saya ke Indonesia, Malaysia ini kadang-kadang dia terasa mahu lebih jadi Indonesia daripada Indonesia itu sendiri. Kerana dia mudah melenturkan percakapan dia itu sendiri. Berarti bagusnya orang Malaysia itu adaptif Om. Yalah, dia try to be adaptive. Tetapi kalau keterlaluan sangat dan terasa dibuat-buat tidak bagus juga. Kalau Om sendiri? Ya, saya kebetulan kerana kita background mungkin ada sikit-sikit tahu 1-2 ayat perkataan dalam bahasa Jawa. Tapi pengalaman kita yang pertama di Jakarta, kita rasa semua orang Jawa. Kenapa Om? Kerana kita tak ada pendedahan yang besar. Dan kita rasakan di Pulau Jawa itu majoriti semua orang Jawa. Padahal tidak. Di situ juga berkumpulnya orang Madura bekerja, orang Melayu Riau pun ada di Jakarta kan. Jadi kita rasakan di Jakarta itu orang Jawa semua ni. Padahal tidak begitu. Jadi pengalaman-pengalaman kita, tapi bagus orang Indonesia ni pada saya, mereka sangat happy, sangat seronok kalau diajak berbincang, ngobrol. Dan pada saya, perjumpaan saya yang pertama kalau dengan orang Indonesia ini, dia bercerita tentang politik, itu saya suka. Walaupun kita tahu dia itu hanya supir. Kenapa Om? Kerana sepertinya dia ada satu pengalaman, dia ada satu pembacaan, dia ada satu benda yang luas berkaitan dengan politik. Kalau kami bahasanya gini Om. Kalau di Indonesia, rata-rata orang nongkrong, biasanya politik tuh masuk dalam pembahasan tongkrongan. Jadi kita bisa, apalagi kalau udah mendekati pemilu, kadang siapa timnya siapa, dan kami bisa membahas itu. Dan itu hal-hal yang seru. Kadang kalau di Malaysia agak tabu. Dan gitu. Kalau kadang-kadang kita sebab saya lihat kalau sama kawan Indonesia ni, kalau dia bersembang politik di kedai kopi tu, sembang yang bersungguh-sungguh. Put dia heart, macam dia itulah presiden. Sepertinya. Tapi akhirnya kemudian semua tahu, semua gelak, semua gembira dan semua bersurai. Tapi kadang-kadang di Malaysia, kalau dahululah mereka sembang politik ni penuh perasaan. Kadang-kadang boleh jadi air minum ni melompat ke atas. Oh gitu. Dia very sangat keras kadang-kadang sembang-sembang politiknya itu.
Tapi kalau aku ya Om ya, selama aku di Malaysia, salah satu culture kita yang agak mirip, menurut saya tuh geng motornya sih Om. Ya. Itu sama-sama berisik. Oke. Sama-sama. Tapi banyak kategori kan? Kategori apa nih Om? Motor bersih, geng motor tu motor besar. Kalau di Malaysia ada yang motor besar, grup-grup Harley Davidson. Kemudian ada tim skuter, motor kecil. Kemudian ada model. Kita nggak usah bahas yang bagus-bagus Om. Yang jeleknya itu loh sama. Tapi dia maksudnya dia mengikut gaji, Kalau dia motor besar, style dia kan lain sedikit. Kalau dia grup motor kecil, lain lagi. Tapi ada, maksudnya saya gini, kalau di Malaysia, mereka ini kan bergerombol. Itu biasa, berkumpulan. Terus malam hari itu bener-bener berkumpul. Terus habis itu saya nggak tahu deh, mereka balapan nggak sih Om? Kalau di Indonesia, soalnya jalanan kosong balapan gitu. Iyalah, dia ada istilahnya kalau di Indonesia tuh kami ada istilah. Apa tuh Om? Mat rempit. Apa tuh artinya Om? Dia budak-budak motor biasanya sembang di kafe, di kedai mamak lama-lama, dan malam-malam biasanya bila jalan kosong mereka balapan. Tapi sama ya. To enjoy rasa yang dia ada dan untuk bawa motor yang dia ada, itu saja. Tapi kalau di sini kan jalanannya bagus. Jadi berasa istilahnya MotoGP ya, MotoGP, laluan MotoGP. Kalau di Indonesia kan jalanannya ada yang lubang, ada yang itu lebih mencabar. Iya sih Om, jadi kadang-kadang menurut saya ya, kalau mau ngelihat kerinduan saya terhadap Indonesia, dan bagaimana saya ngelihat Malaysia saat ini, ternyata ada banyak budaya-budaya kita, bukan budaya yang spesifik terhadap budaya yang life culture-nya mirip banget untuk hal-hal yang kayak gini. Pada saya semua tempat sama. Kalau kita geng ke Europe pun ada kumpulan motor besar yang ride sekali kan. Ada juga yang naik motor kecil, mereka pun ride sekali. Nomi, pada saya Jakarta Kuala Lumpur ini dia mewakili satu sifat metropolitan. Dan sifat metropolitan ni kadang-kadang dia tidak tidur. 24 hours. Yang sepatutnya tidur siang, malam dia muncul. Itu saya Om. Atau itu Om juga. Dahulunya. Ya gitu. Yang sepatutnya tidur malam, pagi dia muncul. Jadi itulah sifat yang menunjukkan kumpulan-kumpulan metropolitan ini. Tapi kadang-kadang saya melihat kota ini dirindui ketika bila? Kuala Lumpur. Ya. Kalau Nomi tidak tahu, mungkin akan datang kembali ke Jakarta, memulakan usahawan kerja di Jakarta. Apa yang menyebabkan Nomi rindu Kuala Lumpur? Apa yang menyebabkan saya rindu Kuala Lumpur? Setiap hari bicara bahasa Inggris. Mostly ya. Kalau di Indonesia kan saya nggak punya partner bicara kecuali dalam konteks profesional Om. Jadi itu baik atau buruk? Cukup baik dong Om, karena kan akhirnya saya lama-lama jadi terbiasa menggunakan bahasa kedua juga. Gitu. Kayak misalnya nih Om tahu sendiri kan, sini ada beberapa pekerja asing di dalam sebuah kafe. Misalnya anggaplah dari negara India atau Bangladesh yang mungkin tidak bisa bahasa Melayu. Sayanya kan harus mesan makanan minuman pun dengan bahasa Inggris gitu kan. Kalau di Indonesia agak sulit untuk mendapatkan experience ini. Kadang di kedai mama mereka sudah bicara bahasa Inggris kan. Kalau di Indonesia di kedai pinggir jalan ya Om tahu sendiri nggak banyak warga kami yang bisa berbahasa Inggris gitu. Saya merindui Jakarta itu kerana buku dan street food. Ya kan, yang ada istilahnya itu apa, nasi goreng syaitan. Yang pedas. Yang pedas itu kan. Kemudian malam hari di mana, di tim Taman Ismail Marzuki mereka menghamparkan tikar dan mereka nongkrong, kemudian minum kopi,
Kan itu sesuatu yang saya menikmatilah, saya merindui itu. Kan, dan saya merindui suasana buku-buku bajak itu yang dekat Malaysia. Mungkin kerana marketnya kecil, jadi itu seperti tidak ada. Itu yang menyebabkan kita rindu. Indonesia, Malaysia memang tetap akan rindu pada kami semua. Om Budi. Iya. Kan orang Malaysia nih belakangan sering ke Jakarta ya, rata-rata ya. Seperti pulang kampung, balik kampung. Kalau seandainya nih Om, ada orang Malaysia yang nonton podcast kita, terus liburan dan ngalamin masalah waktu di Jakarta. Apa yang bisa Om sarankan ke mereka, bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan? Ini pengalaman saya di Jakarta. Jakarta ini, kita memang kalau kita melancong sesebuah negara, maklumat tentang kedutaan itu mesti ada dalam pengetahuan kita. Bukan hanya khusus untuk ke Jakarta. Tetapi di Jakarta ini sebab kita serumpun, maksudnya latar belakangnya lebih kurang sama. Jadi biasanya kita mesti tahu bahawa ada kedutaan Malaysia di daerah-daerah kuningan tersebut. Jadi kalau ada yang kehilangan pasport ataupun nakkan maklumat yang lebih, katakanlah dia nak anak dia belajar di Indonesia, dia boleh berhubung dengan konsulat pendidikan yang ada di situ. Selain daripada itu, saya ingat selain daripada di Jakarta, dia juga ada di Pekanbaru, dia juga ada di Medan. Dan di situ juga boleh kalau kita ada masalah. Tapi biasanya kehilangan pasport lah. Nah, kalau di Malaysia, biasa berhubung dengan kedutaan Indonesia di Malaysia. Ya. Jadi kalau seandainya orang Indonesia lagi liburan atau mungkin kerja atau sekolah ada masalah terhadap mungkin identitas atau tentang bagaimana dia harus bisa dilindungi lah secara hak-haknya di sini ya Om ya. Itu bisa berhubungan dengan kedutaan Indonesia Om. Kalau di Malaysia kami punya KBRI, kedutaan besar Republik Indonesia. Itu ada duta besarnya, yaitu ada di Jalan Tun Razak. Kalau mungkin ibaratnya kayak branch ya Om ya. Kami bilangnya KJRI, Konsulat Jenderal. Itu ada di Pinang, ada di Johor, Sabah, Sarawak kalau nggak salah juga ada sih. Pernah ada pengalaman direct secara khusus berhubung dengan mereka? Kalau saya sih paling ganti paspor doang sih Om. Di situ. Mami, kebiasaannya kedutaan ini dia macam negara kecil, negara kita. Macam di Malaysia itu biasanya kalau ada kerajaan atau Perdana Menteri ke Jakarta, biasanya mereka akan buat pertemuan dengan diaspora Malaysia di sana. Dan kalau ada hari ulang tahun kemerdekaan, biasanya dia ada function. Baru-baru ni hari raya pun biasanya ada function. Dan saya fikir rakan-rakan yang ada di luar sana, orang Malaysia, kan mesti setidak-tidaknya dapatkan nombor telefon ataupun maklumat berkaitan dengan kedutaan Malaysia di Indonesia. Kita tengok dia tertera di skrin. Dapatkan nombor telefon tersebut kerana di waktu-waktu kesusahan dan melancong ini ada risikonya juga. Kan kita tidak tahu bila perkara dan kedutaan itu boleh membantu. So kalau Nomi? Untuk orang-orang Indonesia juga jangan lupa untuk hubungi nomor yang tertera di sini. Kalau ada nanti masalah, bisa berhubungan langsung dengan Kedutaan Republik Indonesia. Nomi, Om. Kalau 1 jam begitulah, terasa singkat waktu berlalu. Tapi dalam tempoh ini, kita rasa kita dah share semua maklumat-maklumat kota metropolitan Indonesia dan juga Jakarta. Jadi, kita berwisata je lah, melancong je lah. Dan untuk kawan-kawan yang di luar sana, jangan lupa follow, subscribe, like dan komen. Dan kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang selanjutnya dengan topik-topik. Dan kalau kawan-kawan yang ada di luar sana nakkan kami bincangkan topik apa, sila komen di bawah ini.
Ya, Nomi ada apa-apa untuk akhirnya? Pokoknya selamat berlibur buat orang Malaysia ke Indonesia dan selamat berlibur untuk orang Indonesia ke Malaysia. Tapi Nomi boleh jadi pemandu pelancong mereka? Kalau kamu ganteng, aku boleh bantu. Okey. Okey, terima kasih.